Ini saya dari Singapura. Saya mau share cerita tentang saya. Oke, dari Singapura, cerita tentang apa, sayang? Ini kan saya kan selalu mengikuti Miss Uni itu. Di Hong Kong itu kan masih banyak yang kasus scammer gitu loh, Miss. Jadi saya kasusnya hampir sama, cuman saya nggak tertipu, saya juga nggak ditipu. Itu loh, tapi saya berurusan dengan polisi, tapi semua sudah clear, saya menang, saya bebas gitu loh, Miss. Jadi saya mau share kasusnya apa? Ceritanya. Kasus apa itu? Itu dia pinjam akun saya, bank account. Terus? Bank account, tapi kan saya ini orangnya juga nggak matre, juga nggak minta, juga nggak mau ngasih. Tapi dia gunakan bank account saya itu untuk menipu perempuan itu loh, Miss. Terus? Terus saya menjadi dipikir saya ini kan terlibat gitu loh, Miss ya. Tapi cari polisi itu cari bukti, kan buktinya nggak ada gitu loh. Saya 1 sen pun saya nggak minta duit dia. Terus saya pun nggak pernah minta, dia pun nggak pernah kirim duit ke saya, jadi bukti nggak ada gitu loh. Tapi prosesnya ya lama. Kenapa bank account kamu ada di dia? Gini loh, Miss, ceritanya, Miss. Kan saya kerja di Singapura. Ini anak orang Indonesia kerja di Malaysia, tapi Malaysianya di daerah Selangor lah, bukan di Johor ya. Saya ketemuan dengan dia di Johor. Ceritanya begini. Perempuan, Miss. Bukan, sorry, lelaki. Okay, lelaki. Sorry. Saya ini kan ya janda sudah lama. Saya terus terang kalau masalah sosial media saya nggak begitu percaya ya, Miss ya. Terus saya jumpa, ya tadinya saya jumpa di Facebook, tapi kalau cuma online kan saya nggak suka. Kalau mau ya ayo ketemu langsung, kan begitu ya, Miss ya. Saya ketemuan lah di Johor. Ya mungkin ini pikiran saya, keajaiban dari Tuhan, oke? Jadi namanya Ryan. Saya Kristen, dia juga orang Kristen ya, Miss ya. Orang Bandung. Terus yang saya tadinya agak percaya kalau ini keajaiban Tuhan itu, Miss, tanggal lahir dia dengan tanggal lahir saya tuh hampir sama. Hampir samanya gini, saya tanggal 20 bulan Desember tahun 79. Dia juga tanggal 2 bulan Desember tahun 79. Itu loh, Miss. Jadi kayak beda tanggal, dia 02, saya 20. Tapi tahun bulannya kan sama gitu loh, Miss. Nah, saya pikir saya percaya dialah kiriman Tuhan untuk saya. Saya pikir ya, Miss ya. Cerita, Miss, kita berhubungan kan namanya saya Singapura, dia Malaysia, kan nggak bisa setiap hari ketemu ya, Miss ya. Saya 2 kali saja ketemu dengan dia di Johor, saya ngalah lah. Dia dari Selangor ke Johor sudah 3 jam perjalanan, sedangkan saya dari Singapura ke Johor cuman setengah jam lah, cuman antrinya di custom itu yang lama, cop paspornya itu kan yang lama. Mau ngantri. Nah, cerita dia dipindahkan sama company-nya di Dubai. Itu loh, Miss. Ceritanya dipindahkan ke company-nya. Semuanya Miss ya? Clear gitu loh, Miss, tiketnya pun ada, ditunjukin ya, Miss ya. Cuma bodohnya saya, Miss, kok saya nggak ngambil foto. Itu dia nunjukin KTP juga saya nggak ngambil foto gitu loh, Miss. Itu bodohnya saya. Bodohnya saya itu. Tapi terus dia di Dubai pun di hotel manapun dia nunjukin saya, Miss, alamatnya pun ada di Dubai ya. Ganti nomor SIM card juga ada, nomor Dubai juga ada. Ya saya pikir ya dia benar-benar kerja di Dubai ya, Miss ya. Terus kalau misalkan dia di hotel mau kerja, katanya kerjanya pelayaran gitu loh, Miss. Kalau dia mau ngecek kapal di tengah gitu lah, Miss, dia bilang nanti nggak ada network di laut, jadi nanti kalau saya sudah kembali ke hotel baru saya hubungin kamu lagi gitu ya, Miss ya. Sudah gitu ya saya percaya. Kadang kalau networknya lama nggak online di WhatsApp, saya telepon nomor reguler Dubai itu ya nyambung, Miss, ya masuk. Jadi sama sekali saya itu nggak mengira kalau dia itu scammer gitu loh. Sudah gitu jarak 1 bulan dia bilang kad kredit dia hilang. Dompetnya hilang semua. Dompet dia hilang. Nah,
dia minta tolong ke saya. Ya cuma saya pikir saya sudah percaya dengan dia. Dia minta tolong ke saya. Boleh nggak kamu pinjamin dulu ATM kamu? Dia bilang gitu, Miss. Boleh nggak pinjamin dulu ATM kamu? Nah, saya pinjamin, bodohnya saya. Ya tapi memang saya sudah percaya ya, Miss ya. Saya kirimkanlah ATM saya ke Dubai. Itu dia pikir ya, saya pikir orang kita sudah gimana ya, Miss ya, sudah cocok ya, Miss ya. Saya nggak ada rasa curiga atau apa gitu loh. Ya saya kirimkanlah ke Dubai, ceritanya begitu. Nah ya kan ternyata kartu itu dibuat scammer untuk menipu perempuan-perempuan yang lain. Tapi itu duit juga ambilnya di Dubai, Miss. Itu ceritanya begitu. Nah sudah gitu dia nyuruh saya buka mobile banking gitu loh, Miss, di HP saya, account saya, mobile banking saya kan nggak mau ya, Miss ya. Untungnya saya nggak mau, Miss. Saya nggak mau. Saya bilang ya kalau kamu mau pakai rekening ini ATM ini ya udah pakai. Kalau kamu suruh saya mau buka mobile banking nanti katanya company transfer gaji kamu kalau mau ngambil ya ngambil, kalau enggak kamu mau transfer anak kamu ya kamu bisa ngambil, bisa tanam. Untungnya saya ini orangnya nggak matre, Miss, gitu loh. Saya nggak mau. Saya bilang enggak, saya nggak mau, saya ada gaji sendiri, saya nggak mau. Itu duit kamu. Kalau mau pakai ATM untuk kamu beli ini beli itu untuk makan atau apa, ya udah pakai. Tapi saya nggak mau. Itu duit kamu. Selagi kita belum sah jadi suami istri, duit kamu, duit aku, kamu nggak usah ngasih aku apa-apa. Itu prinsip saya ya, Miss ya. Terus yang kedua juga, saya ini orangnya kalau belum pasti saya nggak mau ngasih tahu keluarga lah, ini nomor telepon anak saya atau ibu saya, ini anak saya, orangnya nggak seperti itu. Itu untungnya saya, Miss ya. Jadi taunya saya dia, saya pun nggak mau tahu keluarga dia pun jangan tahu keluarga saya, begitu, sebelum kita benar-benar ada kepastian. Begitu, Miss. Sudah gitu ceritanya 2 bulan saja, Miss. Dia bilangnya di Dubai itu cuma 3 bulan ya, Miss ya. 2 bulan saja. Untungnya saya nggak mau buka banking online itu ya, Miss ya. Saya nggak mau. Jadi dia buka sendiri di HP dia. Itu dia buka sendiri di HP dia. Tapi yang saya bodohnya itu kan ada bank pasti ngirim nomor OTP ya, Miss ya. Ngirim nomor OTP. Nah bodohnya saya, nomor OTP itu saya kirim ke dia karena memang sampai oke, kamu nggak mau buka melalui HP kamu, biar saya buka di sini. Nanti kalau ada OTP kamu kirimkan ke saya. Ya saya kirimkan itu nomor OTP, Miss. Gitu loh. Bodohnya saya itu loh. Jadi ya sudah 2 bulan, tahu-tahu polis datang ke saya, langsung ke rumah majikan, Miss. Langsung datang ke rumah majikan, HP saya diambil, dicek semua, ya, dikira saya kerjasama dengan orang itu. Ya saya bilang dia kerja, maksudnya dia benar-benar ada kerja, dia di Dubai pun ini nomor Dubai, ini nomor Malaysia. Ya saya kenalnya memang melalui Facebook, tapi saya ada jumpa dia di Malaysia. Saya bilang gitu. Saya sama sekali nggak menyangka kalau orang ini scammer. Saya bilang gitu, orang ini scammer. Ya tapi saya masih beruntungnya saya ini, Miss ya. Saya disuruh buka banking online, saya nggak mau ya, Miss ya. Disuruh kalau kamu perlu duit, kamu ambil duit ini, mau transfer ke keluargamu. Untungnya saya ini kok nggak mau, Miss. Gitu loh. Kalau misalkan saya ini mata duitan, sampai saya dikatakan gini, kamu buka mobile banking, kamu suruh buka bank lain gitu loh, Miss. Saya kirimin kamu duit, kamu buka bank lain, kasih, jadi nanti aku bisa ngasih kamu duit, bisa ngirimin kamu duit. Saya nggak mau. Saya bilang, maaf, saya ini pembantu di sini. Pembantu itu nggak boleh punya 2 rekening. Padahal sebenarnya ya bisa, Miss, tapi saya nggak mau. Gitu loh, saya nggak mau. Untungnya saya ini satu nggak pernah minta duit dia, saya memang nggak mau duit dia. Jadi itulah yang menyelamatkan saya. Gitu loh, Miss. Apa yang dikatakan polisi Singapura, berapa banyak uang yang sudah masuk di rekening tersebut?
Saya kan itu ya Miss ya, sudah di apa namanya Miss ada rekodnya semua ya Miss ya. Ada rekodnya semua berapa lembar dalam waktu 1 bulan 1 bulan setengah lah Miss. 1 bulan setengah ya Miss ya. Itu rekodnya semua ada. Kamu tahu transaksi ini, kamu tahu transaksi. Saya bilang Pak, saya nggak tahu sama sekali ini transaksi. Saya bilang gitu. Saya sama sekali nggak tahu. Saya bilang ini apa handphone saya pun nggak ada banking online transfer ke ini saya pun nggak tahu. Memang salahnya saya setiap kali ada OTP dari bank saya kirimkan ke dia karena saya percaya ini duit katanya dari company dia untuk mengerjakan pekerjaan di sana. Itu yang saya tahu. Saya ngomong gitu Miss. Terus dia bilang, kamu tahu nggak sebenarnya kalau meminjamkan rekening atau ngasih rekening data-data bank ke orang itu kesalahan besar walaupun kamu nggak berbuat. Itu pokoknya itu kamu yang kena. Dia bilang gitu. Kamu yang kena. Saya bilang gitu. Tapi maksudnya nggak peduli itu pacar, nggak peduli itu apa. Itu salah. Dia bilang gitu. Itu salah. Saya sudah tadinya ya Miss ya sudah diperiksa gitu mau 1 tahun berapa bulan lah gitu ya. Itu polisi katakan pokoknya katanya saya masih kerjasama gitu kan. Memang chatan saya kan ada ya Miss ya, namanya orang berhubungan pasti chatan kan ada ya. Katanya saya memang itulah bekerja sama gitu. Sudah gitu saya 1 hari masuk penjara Miss. Tapi untungnya majikan saya ini kan baik ya. Majikan saya percaya dengan saya kalau saya orangnya nggak seperti itu gitu. Jadi saya ini dijamin sama majikan 15.000 duit Singapura Miss, sekitar 150 juta. Saya dijamin sama majikan ya. Dijamin sama majikan supaya saya bisa keluar, dicarikan pengacara. Dicarikan pengacara saya itu saya pun langsung free nggak bayar Miss. Pro bono ya. Pro bono. Saya ada 2 pengacara itu dari pro bono. Dia mengorek-ngorek saya kata Facebook saya pun sudah hilang. Saya bilang gitu sejak polis datang itu Facebook saya itu langsung hilang Miss. Gitu loh. Kan polis langsung polis bilang gini, mana handphone kamu? Saya bilang, dia ambil handphone saya terus dia blok nomor-nomor itu Miss. Maksudnya nomor dia yang di Dubai dia blok semua gitu loh. Dia blok semua. Langsung saya nggak kontak sama dia gitu loh. Terus semua chattingan apa saya kan polisi kan canggih ya Miss sekarang ya Miss ya, walaupun handphonenya nggak diambil sama polis tapi disimpan nomornya kan semua chattingan di sana keluar semua Miss. Jadi dari awal saya kenal dia chattingan sampai terakhir chattingan itu ada semua di sana Miss. Message walaupun sudah di-delete itu semua polisi itu semua bisa dapat. Gitu loh. Terus dari work permit saya berapa kali saya kirim duit ya, berapa kali saya kirim duit lebih dari gaji apa enggak, semua rekod semua di sana ada. Gitu loh. Semua rekod. Terus iya polisi nanya gini, maksudnya ini uang kan gaji saya berapa? Ini misalkan ya Miss ya, gaji saya berapa? Saya kirim berapa gitu. Itu polisi kok kamu misalkan bulan ini kok kamu kirimnya lebih, itu ada Miss di Singapura, data semua ada Miss. Gitu loh. Saya bilang ya ini waktu saya kirim ini saya dapat bonus, kadang-kadang Christmas dapat ya Miss ya, Christmas lah, birthday apa kan kadang kita dapat bonus juga dari majikan kan gitu loh. Semua itu ditanyakan Miss. Oke. Jadi tapi kan beda peraturan kalau di Hong Kong itu karena mereka tetap bersalah ya. Karena di sini sudah dikampanyekan, maka dari itu di sini mungkin lebih ketat lagi ya Mbak ya. Karena satu negara punya hukum beda. Punya hukumnya kan beda, karena di Hong Kong kan mungkin sudah gencar melakukan dan menginfokan jangan jual beli ATM ataupun informasi ya, jadi mungkin beda negara beda aturan, itu aja sih kalau saya memikirkannya. Iya, ya kan saya ini setiap hari kan saya nonton YouTube-nya Miss Yuni, kok masih ada saja yang fotonya telanjang dikirimin ke cowoknya atau apa. Tapi cowok lelaki yang saya kenal ini ya Miss ya, nggak pernah dia minta foto seksi, nggak pernah minta ini. Saya pikir dia serius Miss. Miss Yuni tahu setiap malam itu sebelum saya tidur lah, dia kan kadang masih kerja ya Miss, kita video call, kita berdoa bersama
ya Miss ya, kita duduk berdua, saya duduk di kamar saya, dia duduk di meja kerja, kita berdoa bersama semoga hubungan ini dipermudahkan jalannya dan Tuhan gitu loh. Jadi saya itu sama sekali shock, sama sekali nggak mikir ya kalau dia itu buatnya seperti itu. Waktu polisi datang itu saya shock bener Miss. Gitu Ya, loh. seperti yang saya katakan, semua yang indah-indah, semua yang manis-manis itu adalah fata morgana. Seolah-olah sudah papa, mama, mami, daddy, ternyata itu semuanya bullshit. Bener nggak? Boleh dibilang seperti itu dong? Bener Miss, saya pikir ya dia bukan muda ya Miss ya, umurnya kan sama dengan saya Miss ya. Saya sekarang 44, tapi waktu itu saya masih 41 ya, dia pun 41, sama, tanggal lahir sama, cuma beda bulan tahun sama, cuma beda tanggal ya. Jadi saya pikir ya memang ini mungkin rencana Tuhan, karena selama ini saya memang nggak percaya lagi dengan lelaki gitu loh Miss. Saya pikir mungkin Tuhan kirimkan dia buat saya pikir begitu. So far dia juga nggak pernah nanya gaji saya berapa, nggak pernah, makanya kita nggak pernah ngomongin masalah duit gitu loh Miss. Nggak pernah minta foto-foto yang senonoh, video call yang senonoh, itu nggak pernah Miss. Pokoknya ya biasa, kayak benar-benar kayak orang sudah dewasa, orang yang profesional begitu loh Miss. Kayak jadi benar-benar cinta pokoknya nih. Pokoknya benar-benar kayak pure cinta, kayak benar-benar ini pure cinta, sama sekali nggak itu. Nah, saya taunya itu dari polisi yang ngasih saya data transferan itu Miss. Kebanyakan Miss tahu orang Malaysia, perempuan Malaysia lah Miss ya, orang Malaysian lah gitu, orang Melayu gitu. Banyak yang gitu yang transfer 3 juta. $3.000 lah, $3.000 kan duitnya Singapura ya Miss ya, saya nggak tahu dia transfer berapa ya, pokoknya ya $2.000, $3.000, ada juga yang cuma $50, $500, banyak juga nama mbak-mbak Indonesia, maksudnya nggak tahu itu mbaknya di Singapura atau di Hong Kong, saya nggak tahu lah ya Miss ya, pokoknya saya taunya kan duit Singapura gitu lah, 500, 250 itu banyak banget Miss. Makanya kan saya selalu bilang nih, penipu-penipu baik itu dalam dia bergerak bagian yang mencari cinta untuk nomor untuk ATM, tapi kan mungkin ATM-mu itu juga dikirim dari orang-orang yang telanjang tersebut, dikirimkan ke nomor rekeningmu. Iya. Jadi mereka punya bagian masing-masing. Jadi mungkin ya polisi sampai marah, kamu tahu karena rekening kamu, satu rekening kamu berapa orang tertipu, dia bilang itu. Dan saya pikir ya memang saya tahu saya salah, tapi dulu saya nggak pernah terpikir seperti itu, saya bilang gitu. Sekarang baru saya sadar karena rekening saya ini banyak orang yang tertipu, tapi sebelumnya saya nggak tahu Pak, I'm really sorry, I never notice about that. Saya ngomong gitu sama polisinya. Iya, tapi kan gara-gara kamu percaya sama orang yang kamu bilang dekat sama Tuhan, makanya kamu tertipu dengan lebih mudah. Coba dia dengan pakai cara kasar kan nggak mungkin juga. Benar nggak? Iya, jadi mungkin karena dia tahu karakter saya tuh begini, nggak akan mungkin saya ini keluar duit ya, misalnya saya orangnya bukan orang yang mudah jatuh cinta, mungkin begitu ya Miss ya. Jadi dia treat saya itu beda cara, jadi memanfaatkan bukan memanfaatkan duit dari saya, tapi memanfaatkan rekening saya gitu loh Miss. Kan seperti saya katakan, modusnya kan bagian macam-macam. Ada yang bagian untuk agama, ada bagian untuk budaya, ada yang bagian untuk sara, ya macam-macam. Ada bagian yang telanjang, ada bagian yang jadi polisi, kan semuanya rekeningnya masuknya ke kamu. Makanya seperti itulah cara-cara sindikat untuk menipu banyak orang. Nah, dari situlah kita berhati-hati. Nah, pertanyaan saya, kamu kan di Singapura, kenapa tertarik di kontennya Miss Yuni? Gak tahu nih, saya setiap hari nonton punyanya Miss Yuni. Di awal kamu tahu kontennya Miss Yuni itu seperti apa? Yang mana satu nih? Ya itu Miss, yang karena kena tipu scammer yang di luar negeri, katanya punya bisnis di Malaysia, punya bisnis di situ. Itu loh, misalnya di Singapura itu kan jarang ya, maksudnya kasus seperti itu di Singapura itu kan jarang Miss. Bukan gitu jarang, tidak terungkap. Mungkin karena nggak ada yang nolong seperti Miss Yuni gitu loh. Soalnya di sini tuh kebanyakan kasusnya orang hamil Miss. Maaf ya Miss ya. Tidak terungkap.
tidak terungkap. Seperti juga orang menilai bahwa Hong Kong itu baik-baik saja, tapi ternyata sebenarnya banyak sekali masalah di luar sana. Jadi banyak sekali kasus yang tidak terungkap. Dan kenapa banyak orang yang membenci Miss Uni, karena Miss Uni akhirnya mengungkapkan kasus banyak keluar. Kan selama ini orang selalu minta kenapa yang nggak baik-baik aja ditampilkan, kenapa yang jelek ditampilkan. Mereka secara langsung dan tidak langsung itu nggak terima, karena mereka inginnya yang bagus-bagus ditampilkan, maka tidak ada orang yang tahu bahwa di luar sana itu banyak sekali penipuan. Mereka nggak mau mereka diketahui kalau ada orang yang tertipu. Jadi itu memang cara mereka, cara sindikat untuk apa ya? Untuk mendoktrin kita agar tidak mendengarkan video saya. Itu yang sering terjadi. Iya betul, Miss. Iya banyak. Saya. Kenapa? Saya dengar sih, maksudnya kadang kan saya ngikutin Miss Uni terus ini ya. Kadang saya ini maksudnya biarlah mbak-mbaknya itu sadar, jangan satu kadang orang menjebak mau ngasih duit itu pun bisa jadi problem, gitu loh, Miss. Betul. Salam juga buat teman-teman di Singapura ya. Terima kasih udah nonton saya. Iya, Miss. Jadi kayak apa maksudnya? Ya itu tadi, kalau misalkan saya ini misalkan kayak dia nyuruh saya buka bank account baru lagi, ngasih saya duit, kan saya jadi mati, Miss. Iya. Untungnya saya ini nggak mau, gitu loh, Miss. Pastinya saya kamu juga di penjara. Nah, maka itu, Miss, di penjara. Terus saya di sini kerja, tapi saya di penjara, anak-anak saya gimana? Gitu loh. Jadi biar kisah saya ini juga menginspirasi mbak-mbaknya yang kerja di mana, kalau misalkan itu jangan sampai tertarik dengan duit seseorang. Gitu aja, Miss. Ya, orang ngasih duit itu pasti ada balasannya, Miss. Nggak ada cerita nggak ada balasannya ya, Miss ya. Iya, betul. Terima kasih sekali atas waktu luangnya berbagi dan bercerita. Ya, sebenarnya saya tuh sudah lama pengen telepon Miss Uni, tapi jarang ya, Miss ya. Jarang, Miss Uni kan sibuk. Terus kadang saya ini kan karena kerja sama orang tua ya, jadi majikan itu jarang keluar. Jadi waktunya kadang nggak ada gitu. Pas saya telepon majikan pulang kan saya nggak enak gitu loh. Jadi saya terima kasih, semoga Miss Uni bisa kisah saya ini ya bisa untuk pelajaran mbak-mbaknya, jangan keluar duit gampang, juga jangan menerima duit gampang dari orang, karena itu dua-duanya itu pasti ada balasannya, gitu aja, Miss. Oke, matur nembah nuwun dan salam buat teman-teman yang ada di Singapura. Ya, salam juga, Miss. Saya dari Banyuwangi, Miss. Dari Banyuwangi, oke. Semoga Tuhan memberkatimu dan memberikan kebahagiaan dalam keluargamu. Terima kasih, amin. Makasih ya, Miss ya. Bye-bye. Salam dari Banyuwangi. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman. Ini adalah peringatan buat kita semua. Ternyata bukan hanya di Hong Kong, di Singapura nggak ada loh, Miss. Ada tapi jarang-jarang. Bukan ada tapi jarang-jarang. Kemungkinan besar tidak terungkap. Benar nggak sih? Kemungkinan saja tidak terungkap. Maka dari itu tidak ada yang tahu seperti apa dan bagaimana. Jadi buat teman-teman selalu berdoa. Kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Dan saat kita melalui sesuatu yang kurang menyenangkan, jangan mudah putus asa. Masalah datang dengan solusinya. Dan buat Anda seorang penipu, tidak ada solusi buat penipu, harus berhenti. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan bye-bye.